Ini adalah mobil yang cocok buat kalian kalau yang lagi cari sedan besar dan mewah keluaran dari BMW, namun tidak ingin mengeluarkan budget yang besar dan mewah juga. Karena kita akan membahas BMW 740 Li Opulence tahun 2019. Ya, kita memang sudah sempat beberapa kali punya stok BMW seri 7. Dulu kita pernah punya BMW 730 Li tahun 2020, lalu 740 Li Opulence tahun 2020 juga berwarna black sapphire. Nah, kali ini kita kedapatan warna favorit yang dicari oleh banyak customer, yaitu berwarna Bernina Grey. Ini adalah warna yang sangat cocok buat kalian kalau yang ingin tampil berbeda, karena tidak bisa dipungkiri BMW seri 7 dengan warna hitam itu sangat pasaran sekali di jalan, ramai sekali. Nah, ini warna yang cocok buat kalian kalau yang ingin tampil outstanding di jalan. Lalu, mobil ini masih berkode bodi G12, jadi ini adalah versi long wheelbase karena memang yang masuk ke Indonesia adalah versi LI atau 740 Li. Nah, makanya kode bodinya adalah G12. Kalau yang versi short wheelbase-nya itu kode bodinya adalah G11. Mobil ini sampai tahun 2024 masih menjadi favorit banyak customer karena yang saya temui di lapangan, BMW seri 7 all new yang terbaru di tahun 2024 dengan kode bodi G70 itu mewah sekali. Lampunya ada kristal Swarovski-nya, keempat pintunya semua sudah full elektrik, tapi tidak sedikit juga penggemar yang fanatik dengan gaya desain G12 ini. Mobilnya ganteng di jalan, mewahnya masih dapat, tapi tidak terlalu terkesan futuristik. Jadi, ya sekarang kita akan bahas yuk bagian depannya seperti apa. Kita bahas dulu untuk bagian grill depannya. Ini grillnya sebenarnya sudah menganut grill yang berukuran cukup besar seperti BMW sekarang, tapi dengan tarikan garis yang berbeda. Contoh seperti yang ada di BMW i4 yang kita sudah pernah review, atau BMW M series seperti M3 atau M4. Ini besar, tapi besarnya ini ke samping ya, yang dimana bagi saya pribadi justru di beberapa momen itu terasa lebih proporsional. Karena ini adalah trim Opulence, makanya list chrome mengelilingi dari grill ini, dan kidney grill ini sudah memiliki fitur active kidney grill. Jadi grill ini bisa membuka dan menutup secara otomatis. Lalu, karena ini adalah mobil keluaran 2019, buat kalian yang pecinta dengan headlamp laser light, mobil ini masih pakai. Jadi DRL-nya ini masih menganut konsep L-shape ya, yang seperti BMW yang semestinya, karena sekarang kalau di i7 itu kan memang DRL-nya itu bergabung dengan lampu sennya, tapi ini masih L-shape seperti ini dengan laser light yang bisa menerangi jalan di depan sampai 500 meter. Aksen chrome ada di mana-mana ya, yang menimbulkan kesan elegan. Ini kalau bisa dilihat chrome-nya ini cukup shiny nih. Ya, ini kita bisa ngaca nih di sini, tapi ketemu dengan warna Bernina Grey-nya justru jadi semakin blend, semakin nyatu dan membuat mobil ini makin cakep. Ya, sekarang kita akan bahas yuk untuk ke bagian sampingnya. Kalau ngomong secara kondisi, mobil ini sangat rapi sekali. Ini pemiliknya sangat menjaga mobil ini dengan sangat baik. Contoh paling gampang ya, kuncinya. Kuncinya ini dimasukin ke dalam dompet ya. Dan di dalam dompet diplastikin dong. Hanya orang-orang yang betul-betul rapi yang akan melakukan ini, ya kan? Nah, luarnya udah rapi, dalamnya juga nggak kalah rapi. Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Sekarang kita akan bahas dulu yuk untuk proporsi bagian belakangnya atau sampingnya. Sampingnya ini, mobil ini lebih dari 5 meter. Kalian bisa lihat betapa panjangnya ini mobil, yang membuat kalian harus berhati-hati memang ketika membawa mobil ini, harus mengambil ancang-ancang yang lebih jauh. Sekarang kita bahas yuk untuk masalah velgnya, karena ini velgnya sangat mewah. Finishing single tone berwarna silver biasa, dual tone berwarna hitam dan silver biasa,
Ini velgnya finishingnya adalah chrome. Dan sampai 2024 saya hanya menemukan velg chrome ini di BMW hanya di generasi G12. Mungkin kalau di merek lain seperti Lexus gitu ya, itu udah menerapkan. Nah, BMW juga menerapkan finishing chrome seperti ini yang ya mentok maksimal deh untuk level mewah dari mobil ini. Ringnya menggunakan ring 20 dengan ban depan itu proporsi bannya adalah 245 aspek rasio ketebalan 40. Nanti kita akan lihat ya untuk bagian belakangnya. Lalu kita bergeser yuk untuk ke bagian spionnya. Ini ada dua finishing nih. Yang pertama adalah sewarna dengan body ya, berwarna Bernina Grey, dan di bawahnya ada list berwarna chrome juga. Mobil ini sudah memiliki kamera 360 dan saya rasa itu adalah fitur yang sangat penting untuk mobil yang segede bagong ini. Nah, sekarang setelah spion kita bahas yuk. Ada beberapa list chrome nih ya di bagian jendela. Kemudian ciri khas dari BMW seri 7 nih masih dipertahankan dengan list chrome berbentuk L ini yang menyambung dari fender depan hingga ke pintu bagian belakang. Sekarang kita lihat yuk untuk velg belakangnya, karena ini juga finishingnya adalah chrome. Sama-sama ring 20 namun dengan ukuran ban adalah 275. Jadi memang lebih besar. Aspek rasio ketebalan 35, ring 20. Dan mobil ini keempat bannya sudah menggunakan RFT. Nah, sekarang kita bahas yuk untuk ke bagian belakangnya, karena buat beberapa orang desain belakang dari BMW seri 7 G12 ini adalah yang terbaik. Ya, ini kalian bisa lihat semua lampunya sudah full LED, dan sekarang kita akan nyalain lampunya dengan kunci yang sangat rempong ini. Kita buka dulu dompetnya. Kita pencet ya. Yes, L shape-nya ini sangat tegas. Dan kalau kalian lihat, saya nyalain lampu senja dulu ya. Akan ada list LED berwarna merah yang membentang dari sisi kiri ke kanan dari mobil. Ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Mungkin kameramen bisa ambil angle-nya. Dan ini kalau di jalan menimbulkan kesan yang sangat mewah. Dan memang mulai tahun kurang lebih 2018, 19 sampai sekarang, list panjang lampu berwarna merah ini memang sedang menjadi tren. Nah, bagasi nggak usah ditanya karena ini adalah the top-nya dari BMW, udah sedan, besar, dan paling mewah lagi. Semuanya sudah full elektrik, kita tinggal melakukan kick sensor saja kalau lagi bawa barang bawaan banyak, dan kita bisa langsung memasukkan barang dengan kapasitas yang sangat besar. Nah, untuk menutupnya kalian bisa pakai kick sensor lagi atau tinggal memencet tombol saja. Sekarang kita akan bahas yuk untuk bagian mesin yang diusung dari mobil ini, karena namanya aja 740Li, otomatis mesin yang digunakan itu juga kapasitasnya besar. Let's go. Di Indonesia, BMW seri 7 memiliki dua jenis mesin. Yang pertama adalah 730Li dengan mesin 2000 cc twin power turbo. Sedangkan untuk versi 740Li mesinnya lebih besar. Ini adalah unit B58 3000 cc twin power turbo dengan output tenaga 340 horsepower dan torsi 450 Nm. Dan transmisi yang digunakan ini adalah ZF8 percepatan dan menyalurkan tenaganya ke roda belakang. Dan mesin ini adalah mesin yang sama seperti digunakan di BMW X5, BMW X7, dan juga BMW 740. Sekarang kita akan langsung saja yuk masuk ke row baris kedua, di mana disinilah para pemilik BMW seri 7 ini menempati posisi selengkapnya. Let's go. Tadi saya udah mention di awal betapa rapinya pemilik dari mobil ini sebelumnya. Terlihat dari bentuk kuncinya ya, yang sangat dibungkus dengan rapi. Berlanjut dong sampai ke bagian dalam dari mobil ini, kalian bisa lihat layar monitor row baris kedua masih diplastikin semua. Ini mobil udah berumur 5 tahun loh, dan masih kondisinya seperti ini. Sabuk pengaman plastiknya tidak dikletek, ini bukan kita pihak showroom yang masang, ini bawaan dari pabrik. Kemudian kalian bisa lihat warna kofinya ini masih rapi sekali. Salah satu efek jangka panjang leather kalau sering dipakai adalah biasanya berkerut
atau warnanya lebih kusam, tapi ini tidak ada isu sama sekali. Plafon Alcantaranya ini sangat lembut, nggak ada yang namanya kata botak atau baret ya, karena Alcantara ini kalahnya pasti kalau kuku kita panjang ya dan akan kena gores, otomatis akan berbekas nih. Kemudian karena ini 2019 masih ada tab ya, keluaran dari Samsung yang untuk mengontrol beberapa fitur dari mobil. AC quad zone, jadi depan, kiri, kanan, dan belakang itu bisa diatur semua suhunya secara individu. Kemudian kursi pijat juga ada di bagian belakang ya, dan kalian bisa pakai baik di sisi kiri maupun sisi kanan. Memory seat, kemudian electric tray juga bisa dioperasikan untuk bagian sisi kiri dan kanan, dan kemudian ada dual sunroof. Dual sunroof ini yang kalian bisa operasikan buka tutupnya itu melalui satu tombol saja. Ya, yang menimbulkan ya kalian memiliki totally akses ke seluruh pengaturan dari mobil ini. Dan karena ini adalah 740 Li yang tidak dimiliki oleh BMW 730, adanya kita memiliki executive lounge. Sekarang kita akan lihat ya. Kursi akan dibikin lebih rebah dan mengangkat supaya badan kita bisa lebih rebah. Dan nantinya akan ada sandaran kaki yang akan turun keluar dari sisi belakang kursi row baris pertama. Ya, disinilah saya paham kenapa banyak orang kaya yang mencari sedan besar dan mewah dari BMW, karena akan diberikan kenyamanan maksimal, kursi pijat dinyalakan, sandaran kaki juga akan turun dan kita tinggal mengangkat kaki kita. Bahkan saya yang tingginya 168 saja agak nggak nyampe nih ya. Ini saya yakin untuk kalian yang tinggi di atas 170 atau even 175 pun kalian kaki tidak akan mentok ke kursi baris pertamanya. Buat yang cewek-cewek, ada kaca vanity mirror yang ada lampu LED-nya, dan kalian bisa touch up makeup kalian sebelum menghadiri acara-acara penting kalian. Ya, sebenarnya masih banyak banget yang bisa dibahas dari interior row baris kedua, karena dari tab ini itu nantinya akan banyak sekali pengaturan yang bisa diatur. Namun karena ini unit ya jujur saja agak jarang dipakai, baterainya ini lagi habis ya, tapi pengecasan semua bisa dari konsol tengah ini. Pengaturannya bisa apa saja? AC bisa, pengaturan kursi bisa, buka tutup sunroof bisa, buka tutup tray bisa, ganti ambience light bisa, kemudian mengatur multimedia juga bisa. Semua bisa. Buat kalian yang sudah punya budget yang dulunya di tahun 2019 keluar dana lebih dari 2M, apa sih yang nggak bisa buat kalian? Oke, nah sekarang kita akan bahas aja yuk untuk baris pertamanya, karena kita akan lihat walaupun ini adalah BMW seri 7 yang kalian nih semestinya duduk ya di sini, tapi di beberapa momen tertentu kalian pengen bawa sendiri, mobil ini tetap enak dibawa sendiri dan kalian tidak akan disangka supir. Let's go. Sekarang kita sebelum membahas interior baris pertama, keempat pintu ini semuanya sudah vacuum door ya. Jadi kalian tidak perlu memanting pintu ini, cukup diletakkan saja dan pintu akan menyedot secara otomatis. Tadi saya udah mention panoramic dual sunroof ya, itu bisa diatur juga buka tutupnya dari tombol yang di atas. Jadi kalian sebagai driver juga memiliki akses ya. Bagaimanapun bos kalian yang ada di belakang nih, buat kalian yang nonton sebagai driver ya, kalian tetap memiliki akses full juga untuk ke semua pengaturan dari mobil ini, termasuk kalian bisa mengatur untuk pengaturan kursi baris pertama ini dengan memencet tombol yang ada di door trim. Kalian tinggal memajukan saja. Jadi kalau bos kalian minta tolong untuk memajukan kursi, menidurkan kursi, atau mengatur kursi, tinggal kalian pencet satu tombol sini saja. Kursi pijat tetap ada ya di bagian driver, panel kayu di mana-mana. Kemudian iDrive yang digunakan ini sudah iDrive 7, dan iDrive ini sudah support Apple CarPlay, namun memang belum support untuk Android Auto-nya. Jadi buat kalian pemilik mobil ini yang menggunakan device dari Apple atau iOS, itu akan mudah juga untuk pakai iDrive 7.
Sound system, karena ini adalah BMW, nggak perlu diragukan BMW seri 7 nggak perlu diragukan lagi. Bowers and Wilkins sudah diaplikasikan di sini. Pengaturan AC banyak, ada dual zone, kemudian ada pemanas kursi dan pendingin kursi di bagian kedua sisi depan. Lalu ada ion juga buat kalian ya, mungkin di tahun 2019 atau 2020 kan sangat penting ya fitur ion di AC karena lagi zamannya pandemi COVID-19. Mobil ini sudah ada atau memang sudah menjadi standarnya dari BMW, saya juga kurang paham ya. Lalu lacinya semua sudah soft opening dan ada parfum juga nih yang kalian bisa beli di bengkel resmi ya. Dan pengaturannya secara intensitas kalian bisa atur di panel AC ini mau berapa levelnya. Ada 3, bisa 2, bisa 1. Lalu panel kayu tadi sudah dijelaskan, banyak sekali yang membentang ya dari dashboard kiri ke kanan. Setirnya ini adalah setir dari trim Opulence, memang yang sangat mewah. Satu ciri khas lagi ya, kalau mau lihat mobil ini seger atau tidak dari sisi kondisinya, kalian lihat kondisi setirnya nih. Kondisinya ini warnanya masih ngedove ya, tidak licin sama sekali, masih keset. Dan ya berarti menunjukkan mobil ini jarang dipakai. Kilometernya 7.937. Kita anggap 8.000 km, mobil ini sudah berjalan 5 tahun. Otomatis dalam 1 tahun mobil ini berjalan tidak sampai 2.000 km. Apakah pemilik sebelumnya itu punya mobil 10, 12? Saya kurang paham. Tapi yang jelas kilometer BMW yang di unit ini adalah 7.937. Lainnya mirip seperti BMW pada umumnya, di mana ada cruise control juga. Namun memang belum adaptif ya untuk mobil ini, karena di tahun segitu memang belum zamannya untuk memakai adaptif cruise control. Lampu sama seperti BMW pada umumnya. Dan tadi yang saya bilang, walaupun kalian pemilik mobil ini dan ingin memakai mobil ini, kalian tidak perlu khawatir dianggap supir, karena mobil ini sangat menyenangkan untuk dipakai sendiri. Artikulasi tilt dan teleskopik dari setirnya ini sangat luas, kaki kita bisa sangat lurus ke depan, yang membuat posisi berkendara ini sangat ergonomis. Ditambah feeling spesial itu semakin terasa di bagian depan. Mungkin di kamera tidak akan kelihatan ya, ada head up display yang menampilkan kecepatan mobil ini ya. Jadi kalian tidak perlu sibuk untuk melihat speedometer, kalian tinggal fokus ke jalanan depan dan mata kalian akan secara tidak sadar akan melihat head up display ini untuk melihat kecepatan yang sedang kalian tempuh. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam closing. Kita akan lihat kondisi dari mobil ini seperti apa, dan saya akan kasih tahu secara harganya, karena seperti yang di intro tadi saya bilang, kalian ingin dapatkan sedan mewah dan besar tapi dengan budget yang tidak besar dan tidak mewah, itu seperti apa. Let's go. Nah, bagaimana kesimpulannya dari mobil ini? Mobil ini adalah 740Li Opulence tahun 2019 dan registrasinya adalah 2020. Jadi saya ralat, mungkin tadi saya bilang pemakaiannya adalah 5 tahun tapi 4 tahun, karena kalian bisa lihat di platnya ini 2025. Otomatis mobil ini baru berjalan 4 tahun. Lalu kilometernya mobil ini baru berjalan 7.900 kecil. Tadi ya sudah dimention di row baris pertama, ya kita anggap kita besarin deh 8.000 ya, yang membuat kalian sudah lihat sendiri betapa rapinya mobil ini. Dan yang saya bilang, kalian nyari sedan besar dan mewah keluaran dari BMW, namun dengan budget yang tidak besar dan tidak mewah. Karena kenapa? Budget yang kalian keluarkan untuk mobil ini kurang lebih hanya di 1,6 miliar. Dan hah? Stop dulu. Itu ada revisi harga. Sekarang bukan di 1,6, tapi kita open di 1.389 juta dan masih bisa nego. Jadi lanjut lagi ngedit, tolong dirubah. Jadi kita tahu semua BMW seri 7 paling baru sekarang harganya berapa, dan kurang lebih kalian hemat sekitar 1 miliar lebih
kalian bisa tetap dapetin sedan mewah yang di respect ketika kalian parkir di lobi mall paling mewah yang ada di Jakarta sekalipun, pakai mobil ini tetap tidak memalukan. Kurang lebih seperti itu video singkat mengenai review BMW 740 Li Opulence tahun 2019 ini. Kalau kalian membutuhkan informasi secara spesifik mobil ini ataupun unit-unit kita yang lain, kalian bisa langsung menghubungi media sosial kita, baik YouTube, TikTok, WhatsApp, atau menghubungi saya langsung sebagai business consultant. Kita akan berdiskusi banyak tentang mobil ini. Kalau saya punya budget pun, saya sangat tertarik dengan mobil ini. Tapi sayangnya belum, ini buat kalian dulu aja. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!